itu adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat. Ya, waktu itu. Dan juga dihadiri oleh Profesor Dr. Sri Edi Sawasono, ya kan, Habib Muhsin, dan juga kita dari Bandung itu kita satu bis lah ke sana ya. Dan ya memang terberitakan, ya terutama Sapol Zaman juga memberitakan. Tapi media mainstream belum. Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Nah, setelah itu kita diterima resmi oleh DPD menggunakan gedung DPR dan kita juga diperkenankan untuk bikin semacam spanduk makzulkan Jokowi. Wah, itu fenomenal juga itu. Iya, di dalam gedung itu. Dan diizinkan untuk itu. Setidak-tidaknya kalau masyarakatnya ya, itu petisi 100 itu sudah 9 bulan yang lalu sudah begitu rupa. Ya. Lalu setelah itu kita mengadakan konsolidasi. Kita keliling ke beberapa daerah dan di tanggal, nah ini saya lihat di tanggalnya. Itu kita tanggal 30 November ya, tahun 2023 kita adakan pertemuan di Gedung Juang 45 Menteng. Ya, itu juga banyak yang hadir dan kita juga undang tokoh-tokoh di situ yang bukan petisi 100 saja. Ya, ada aktivis di situ gitu kan. Nah, di situ petisi 100 nambah lagi kalau tadi dimakzulkan. Ya. Ini Jokowi harus diberhentikan gitu ya. Ya. Nah, pada tanggal 6 Desember kita konsolidasi dan sosialisasi lagi di Jogja. Kita adakan di gedung PDHI, ya, itu gedung Haji ya, Pak Rizal waktu itu, Sosro Nogoro. Dan itu juga hadir 5 pilar itu, ulama, mahasiswa, aktivis, ya, di luar petisi 100. Kita mensosialisasikan dan itu juga bergemuruh. Ada lagi sikap agar tidak saja dimakzulkan, agar Jokowi dipenjarakan. Waduh. Seperti itu. Ya. Jadi meningkat terus. Nah, setelah itu tanggal 22 Desember tahun 2023 kita diundang ke Surabaya. Karena yang namanya petisi 100 itu tokoh-tokohnya tidak saja tokoh nasional, juga tokoh daerah. Kayak di Jogja yang mengundang kita adalah anggota petisi 100 dan juga badan pekerja, dan beliau ini juga adalah pemuka tokoh di Jogja, yaitu Kiai Haji Sukri Fadoli. Ya, beliau menyelenggarakan, kita memberikan masukan. Nah, setelah itu kita di Surabaya diselenggarakan di gedung yang juga adalah petisi 100. Di gedung yang namanya gedungnya Rosid College of Arts. Itu punyanya Pak Profesor Dr. Daniel Rosid. Nah, beliau itu juga anggota petisi 100. Nah, di situ ada mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Ada dari BEM ITS, ada dari BEM UPN, ya. Ada beberapa lah, termasuk Universitas Muhammadiyah. Dan yang bagusnya lagi di situ narasumbernya ditambah dengan Profesor Dr. Esti, yang mantan Wakil Ketua Komnas HAM 2009-2013 kalau salah. Dan itu viral. Karena beliau menyatakan ini tidak saja harus dimakzulkan, harus segera diberhentikan, karena menurut beliau yang namanya pelanggaran etik berat itu adalah dasar pemakzulan yang sangat tidak bisa dielakkan lagi. Itu menurut beliau. Yang itu viral. Nah, setelah itu pada tanggal kemarin ini yang menjadi heboh, petisi 100 ya difasilitasi oleh seorang aktivis, yaitu Pak Isal Asegaf, membuka jalan ke Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kita diterima bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Di situ terjadilah apa yang kita sampaikan. Jadi salah besar penghentian Jokowi sebagai presiden melalui permakzulan ataupun melalui pelengseran itu bukan ujuk-ujuk. Udah ada proses dari masyarakat dan itu didukung setiap pertemuan dari petisi 100 ke berbagai kota.
Mungkin Pak Jimli nggak tahu ada channel Bang Edi channel, Saiful Jaman. Padahal kan kita menayangkan terus itu. Jimli tahunya dia cuman baca media-media mainstream. Media mainstream yang pro kelompok yang tidak memberitakan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafril. Pak Tito, barangkali ada apa yang menjadi pusat perhatian dari Pak Tito terhadap proses petisi 100 ini yang semakin hari semakin menggaung ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan petisi 100 sampai hari ini merupakan suatu perjalanan panjang. Pada awalnya kami berkumpul, kemudian diskusi, dan di situ ada kesadaran bahwa Indonesia ini sudah sangat dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak ikut partisipasi dalam memperbaikinya, maka ini kita akan masuk ke dalam jurang kehancuran. Sehingga dari pemikiran itu, kami diskusi dengan para akademisi, dengan para purnawirawan, akhirnya dibentuk petisi 100. Petisi 100 yang meliputi berbagai elemen masyarakat dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian tadi perjalanannya sudah disampaikan oleh Kang Syafril. Nah, hari ini, tadi pagi, saya tetap mencoba untuk kontak dengan DPR RI. Artinya, kami ingin diberikan kesempatan untuk berbicara di DPR RI, untuk menyampaikan aspirasi kami secara konstitusional, parlementer. Ya, ini yang ya kami bukan menantang, ya kami juga bukan pecundang, kami akan berada di situ dan kami akan sampaikan, silahkan yang tidak setuju kita bicarakan di situ. Ini masih konstitusional. Nah, yang terakhir saya usahakan tadi pagi itu suratnya itu diserahkan ke Sekjen PDIP, Bang Hasto, oleh keluarga dari almarhum Nuku pejuang 98 ya. Nuku Sulaiman. Dan mudah-mudahan hari ini sudah diterima dan bisa ditindaklanjuti oleh Mbak Puan supaya kami bisa berbicara di mimbar yang konstitusional. Nah, dari kesimpulan juga kami bahwa kalau ini dibiarkan, kita lihat bahwa Jokowi semakin hari semakin ganas ya. Artinya dia melakukan sesuatu itu sudah sangat irasional lah. Artinya dia melakukan sesuatu yang di luar hukum, di luar etika juga. Etika seorang presiden, kemudian dia cawe-cawe langsung, kemudian dia muncul di iklan dengan gagahnya dia katakan untuk memenangkan salah satu parpol. Ini sudah di luar batas, di luar satu batas. Tidak punya etik, tidak punya martabat, tidak punya harga diri, habis di situ semua. Jadi kita, kalaulah ini kita biarkan tidak segera dimakzulkan, maka ini akan terjadi suatu kiamat lah untuk Indonesia ya. Apa yang kita cita-citakan oleh para pendiri bangsa sudah semakin jauh. Jadi saya berharap kepada petisi 100 dan seluruh, sekarang sudah nggak 100 lagi, sekarang sudah ribuan. Artinya semua istana, semua bicara tentang petisi 100. Nah, ini kami mengajak kepada semua komponen, mari kita bersama-sama melakukan perubahan total. Dan kita lakukan dulu secara konstitusional. Kalau nanti rakyat marah, maka ini Mahkamah Rakyat yang akan berbicara, yang kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Mungkin itu sebagai tambahannya kan. Jadi harusnya jangan sampai rakyat marah, tapi makzulkan Jokowi gitu ya. Saya mungkin mau menambahkan, silakan. Jadi kalau tadi Pak Tito disampaikan juga ke Hasto, sebenarnya secara resmi surat setelah Puan menyatakan di media, bahwa silakan saja memasukkan akan diterima oleh DPR. Jadi 3 hari yang lalu sudah kita kirimkan secara resmi. Jadi buat Humas, ya DPR RI, dan juga sudah kita monitor, sudah ada di tangannya Kabak Sekretaris Ketua DPR. Nah, tadi sudah saya monitor, sudah ada di mejanya Puan. Sudah ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, itu segera dibaca.
jenjang prosedur di birokratisnya ya, birokrasinya sudah ditempuh. Baik, ini sekarang coba kita geser ke Pak Mehmet Hakim, nanti Pak Rizal terakhir nih, yang biasanya paling menggelegar itu terakhir. Maunya. Pak Mehmet, kan kita tahu ini teman-teman senior ini yang di petisi 100 ini, tapi lihat pergerakannya kok luar biasa, konsisten terus di berbagai kota dilakukan. Kemudian satu hal itu, hal kedua yang saya cermati juga, ini kan tidak terafiliasi ke salah satu dukungan capres tertentu, kok bisa tetap istiqomah ini. Kira-kira kenapa Pak Mehmet nih? Barangkali bisa didekatkan ke mic Pak ininya bicaranya. Sebenarnya sih sama-sama konsisten. Okay. Jokowi juga konsisten. Semakin ganas, semakin melanggar aturan, melanggar etika. Ya kita juga karena sayang sama negara ini, sayang pada agama kita yang kita anut. Ya tentu kita sepakat banget kalau misalnya Jokowi itu selain dimakzulkan, masukin ke sel, penjarakan. Ada sebenarnya tindak pidana yang dilakukan oleh Jokowi ya. Ini suka sering lupa ini kan. Dan para petugas kita di kejaksaan, di kepolisian juga pura-pura nggak tahu aja tuh. Ya, pertama ijazah palsu. Itu kan udah lama tuh. Sampai sekarang nggak bisa selesai kan, memang nggak ada yang aslinya. Dan saya duga dan saya percaya. Tapi kalau petisi 100 bahas itu nggak Pak? Bahas apa? Jasa palsu nggak? Secara kita tambah eksplisit nggak ada. Tapi pelanggaran konstitusi banyak. Tercantum di situ. Kemudian KKN. Iya. KKN kan itu hukuman penjara maksimal 12 tahun. Iya. Kenapa nggak sebut KKN? Contohnya Gibran, kemudian siapa yang di Medan tuh? Bobi Nasution. Ada lagi pamannya tuh yang paman Usman. Usman. Dan ibunya Iriana. Nah ini juga insya Allah kita akan laporkan juga ya dalam waktu nggak lama lagi lah ya. Nah dengan begini apa sih bisa kita harapin dari seorang Jokowi yang jelas-jelas dia sebagai penguasa mau ikut menentukan pengganti dia? Iya. Kan nggak bagus tuh, nggak elok lah. Ya biarin aja pada calon-calon tuh ini kan. Sekarang ada dua pihak nih. Calon yang dicalonkan oleh penguasa dan calon yang dicalonkan oleh swasta nih, oleh rakyat. Nah, oke. Rakyat artinya berantem dong sama istana. Nah, ini tergantung Jokowi sendiri. Apakah rakyat disuruh perang melawan istana? Apa jangan? Kalau misalnya mau disuruh perang sama istana, ya terusin aja. Secara vulgar gitu, ya. Tapi kalau misalnya, jangan, ini kasihan rakyat ini sebenarnya nggak perlu sampai begini, ya dikurangin lah. Stop. Ada hal-hal yang aneh, misalnya gini. Prabowo dari Menhan, masa ikut capres? Kan harusnya berhenti dulu lah. Iya. Kemudian lagi Gibran. Kota. Kemudian Pak Mahfud. Iya. Itu juga begitu. Yang berhenti kan cuma Ganjar sama Anies ya. Itu pun karena sudah selesai masa jabatannya. Itu karena selesai, jadi dia nggak ini. Yang lainnya kan masih. Belum lagi. Aduh, ini memang kacau sekali ya. Bupati disuruh milih paslon tertentu, ada lagi kepala desa, kemudian iming-iming lagi apa namanya? Bansos. Sangat vulgar, ya. Emang duit siapa itu? Ya, kalau misalnya duitnya Jokowi, ya nggak apa-apa. Ya itunya artinya infak sedekah ya. Kalau dari anggaran itu kan duit saya, duit kita semua, duit uang rakyat. Bagi-bagi ke sini. Jangan lupa loh. Orang miskin di Indonesia itu hampir 10%. Artinya hampir 27 juta orang dipelihara sejak Jokowi jadi presiden. Dipelihara segitu aja. Dipelihara kemiskinaannya ya. Dipelihara kemiskinannya. Jadi kebagi bansos. Iya, dengan harapan setiap mau pilkada
dikasih ini, ya, itu lumayan loh. Ya, 27. Belum yang kalau kita dengar ada apa namanya surat suara yang sudah dicoblos, dikirim ke luar negeri. Kita belum tahu nih. Taipei yang ketahuan Taipei, Taiwan. Yang nggak ketahuan nggak tahu. Ini nanti tolong Rizal nih, tolong bikin klarifikasi juga TKA yang jumlahnya udah jutaan, konon kabarnya udah 34 jutaan. Ya saya nggak tahu persis. Tapi ini dosanya menteri-menteri juga banyak di sini. Ya. Nah ini nanti siapa yang akan milih siapa? Ya, jadi masih banyak kalau punya PR ini. Ya kita minta sih sebaiknya Jokowi turun dulu. Kemudian Pilpres dilaksanakan dengan aman, nggak ada cawe-cawe begitu. Kalau tapi kan sebulan lagi, Pak. Iya. Masih memungkinkan kan? Bisa. Kalau mau, ya, ada cara yang lebih gampang. Sehari selesai. Tapi ini sehari selesai. Luar biasa. Pemimpinnya harus PDI. Tinggal Mega buat berani nggak nih? Ya. Seluruh menteri tarik. Jadi ini petisi 100 harus segera diterima sama Mbak Puan biar dijelaskan ya. Ya, kalau misalnya seluruh menteri dari PDI ditarik, yang dari Nasdem juga ditarik, yang dari apa? PKB juga ditarik. Mungkin juga sebagian dari Golkar ditarik juga. Iya. Ya, atau ini ya, kalau pun nggak ditarik, dia menarik diri. Ya saya dengar juga menteri apa? Keuangan. Sri Mulyani udah mulai ini ya. PPU. Karena perhitungan ekonomi secara wajar, secara normal sulit ngikutinnya. Saya kira itu aja lah. Terakhir Pak Mehmet, ini kemana-mana ini kan pakai uang siapa Pak? Di acara di Surabaya, acara Jakarta, di Bandung segala macam itu dari mana dananya Pak? Nah, kalau yang Anies, yang saya tahu ya. Iya, ini nggak maksud saya yang petisi 100 Pak. Yang petisi 100 kan bikin acara tuh di mana-mana tuh. Kantong sendiri lah. Kantong sendiri. Misalnya untuk bus nih mau ke Jakarta, ya kita iuran. Kemarin ke Surabaya iuran gitu. Kemarin yang nggak ikut juga ikut ngiur. Wah, luar biasa. Ikut iur. Oke. Baik. Kalau di kampanye yang Anies yang saya tahu ya, itu banyak relawannya yang keluar uang. Iya. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu tuh. Didanain kayaknya. Dia masih jadi menteri. Ya, jadi masih jadi pejabat. Jadi sebenarnya Pak Dr. Mehmet, yang paling bahaya itu walaupun presiden bilang tidak cawe-cawe, tapi dia kan punya bawahan ke bawah. Dia itu membawahi Kapolri, membawahi Panglima TNI, ya kan? Mau tidak mau, ya kan? Langsung tidak langsung, itu bawahnya tinggal telepon aja, ya kan? Nurut ya. Nurut semua. Kalau nggak diberhentiin, ya kan? Jadi yang namanya kecurangan itu, ya dipastikan terjadi. Diperintah atau tidak, dipastikan terjadi. Ada satu lagi nih. Curangnya mau dilawan pakai apa? Ya, ini ada satu lagi nih Kang, coba nih. Pemilu tahun 19 berapa orang yang tewas? 700 sekian. Diotopsi ya. Katanya 894 atau berapa ya? Itu tidak boleh diotopsi. Yang menyuruh yang melarangnya itu harus diadili itu segeranya. Nah tahun ini, alhamdulillah kalau dari Anies ini kan nggak disukai pemerintah ya, artinya jadi sasaran tembak lah. Itu nggak boleh makan nasi bungkus dari panitia ya. Sudah ada ya instruksi itu ya. Jadi pokoknya semuanya minum harus diurus sendiri lah, jangan sampai harus pakai tutup ini. Itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu lagi. Dan sekarang orangnya kan masih ada. Namanya kecurangan Pak. Nah, ya itu tetap ada. Selalu diupayakan. Ya, selalu diupayakan. Jadi yang akan melakukan kecurangan itu harus dihentikan. Itulah misi kita di petisi 100, berhentikan Jokowi kan itu. Fotonya apa? Fotonya? Berhentikan Jokowi. Pemilu tanpa. Bukan. Tanpa Jokowi. Curang perang. Curang perang luar biasa. Dan kalau sahabat-sahabat semua yang melihat judul thumbnail ini Jokowi ketar-ketir bahaya petisi 100 bagi istana. Ini yang Pak Rizal Fadila nih kira-kira bagaimana, seberapa bahayanya ini bagi istana yang membuat Pak Jokowi ketar-ketir? Ya,
Jokowi ketar-ketir, berarti juga ya, berarti koordinasi internal juga sudah berantakan. Ya. Dengan menteri-menteri yang sudah tersebar dalam dukungan-dukungan yang berbeda-beda untuk capres, ya kan? Saya kira sudah dalam posisi yang tidak solid. Nah, ditambah dengan isu atau gerakan pemakzulan yang semakin masif. Itu sebenarnya ini juga menjadi refleksi dalam bagi DPR, ya, bahwa rakyat sudah melihat DPR itu mandul, DPR itu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, gitu kan. Ini kesempatan emas ya buat DPR. Sebetulnya, nah, ketika di pandangan seperti itu, gitu kan, sekarang di ujung ini, gitu ya, di ujung proses menuju ke pemilu ada gejolak lah. Nah, gejolak itu yang sudah sejak awal oleh petisi 100 gitu kan digaungkan, tapi tidak direspon. Maka di ujung ini baru dianggap, wih, benar berbahaya. Gitu berarti apa yang menjadi bukan target ya, misi lah, misi petisi 100 makzulkan Jokowi dan pulihkan kedaulatan rakyat itu semakin dekat. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu kan. Bicara semakin dekat itu dalam konteks dalam durasi ada perkiraannya nggak? Apakah sebelum 14 Februari atau sebelum 20 Oktober atau? Ya, semua ada plan A, plan B kan begitu. Dan memang bisa lebih dari satu. Saya kira upaya kalau dari kekhawatiran atau ketar-ketirnya yang dahsyat sekarang ini sangat mungkin terjadi pada sebelum 14 Februari, gitu ya. Kurang-kurangnya kan ada dua jalan, gitu ya. Jalan melalui prosedur yang 7A, 7B, 245 itu yang disebut lama. Bisa saja jalan pakai TAP 6 2001, gitu kan, dengan tekanan dan ramainya ini, ya akhirnya mau tidak mau Jokowi harus mundur, nggak bisa mempertahankan lagi, gitu. Itu yang disebut dengan bisa cepat dan konstitusional juga. Gitu. Tapi kalau kata Pak Yusril ini inkonstitusional. Ya, saya kira itu menipu dirinya sendiri dalam kapasitas sebagai seorang ahli hukum tata negara. Kalau ahli hukum tata negara harusnya dia ngerti tentang hukum tata negara, bahwa proses pemakzulan itu konstitusional. Makanya kan ada pasal 7A, ada 7B, gitu kan. Ketika kita penuhi aja itu jalur itu konstitusional, nah, itu konstitusi. Jadi kalau disebut konstitusional malah aneh gitu. Betapa kuatnya muatan yang untuk melawan arus gitu. Arus isu pemakzulan ini. Jadi ada ketakutan yang luar biasa. Sehingga diperlukan bentengnya itu sendiri sebenarnya rapuh, kayak gitu, rapuh. Dia buat benteng rapuh, ya seperti itu. Inkonstitusional, itu kan benteng rapuh, ya kan? Karena sebenarnya ini semua konstitusional, dan nggak bisa dibantah, gitu. Bahkan kita tantang, gitu kan. Ayo Pak Yusril, ayo Pak Jimli, ayo kita diskusi, nggak apa-apa lah. Anda pakar, kita pakir, gitu kan. Tapi siap, gitu kan, untuk berdiskusi bahwa pemakzulan itu konstitusional dan rasional, gitu. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada atau utopia. Barangkali bisa disampaikan lagi Pak, apa respon Pak Mahfud dan Mbak Puan yang beredar kemarin di media ini? Kalau Pak Mahfud sebenarnya di forum, gitu ya, itu bahwa pemakzulan itu hak rakyat. Bahkan lebih dari itu, revolusi juga kata Pak Mahfud nih. Hak rakyat. Silakan aja rakyat mau melakukan itu. Nah, kan jadi saya dan Pak Rizal ketemu gitu kan, gitu. Walaupun beliau mengenai soal mekanisme pemakzulan ya dibukakan lah, yang sudah sebelumnya juga sama-sama diketahui, gitu kan. Sama-sama diketahui, kita juga tahu bahwa mekanisme begitu. Makanya sejak awal, kenapa 9 bulan yang lalu
Gitu. Seharusnya DPR cepat merespon sehingga proses-proses bisa dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Gitu. Jangan sekarang ujuk-ujuk kaget saja gitu kan. Kagetan. Jokomo ya. Jadi Pak, Tapi ini sebenarnya ada sampai disambung. Apa maksud kemarin mendatangi Pak Mahfud? Ya, jadi sebenarnya begini, awalnya tidak ada keinginan datang ke Pak Mahfud. Kita konsisten kok di jalur DPR kok, gitu. Cuma tiba-tiba gitu ya, ada tawaran, bagaimana ini menyangkut kecurangan pemilu. Pintu masuknya kecurangan pemilu. Oh, sepakat kita, ini pemilu bakal curang. Begitu. Nah, sedangkan di Menko Polhukam ada desk pelanggaran pemilu. Gitu. Rupanya teman kita ini membuka itu, ayo. Nah, petisi 100 kan sudah melihat kecurangan dan bagaimana antisipasinya. Nah, di forum itulah muncul gitu bahwa antisipasi kecurangan pemilu tanpa Jokowi. Itu jalan yang paling efektif untuk mengantisipasi kecurangan. Jokowi tidak ada. Berarti itu misi petisi 100. Dan ketemu dengan yang disampaikan saya lulus dari juga ya, katanya sekarang pemilu tanpa Jokowi itu akan membuat pemilu jurdil. Iya, di situ. Jadi sebetulnya ada pintu masuk yang nggak salah itu. Jadi masuk ke Menko Polhukam nggak salah, bukan manuver. Gitu. Itu ada desk-nya yang dia buat. Gitu. Jadi hanya akhirnya kan karena yang paling efektif untuk mengantisipasi kecurangan adalah tanpa Jokowi, berarti masuk duluan. Berarti misi petisi 100 itu yang akan jalan on the track, itu on the track gitu, dan insya Allah gitu kan akan semakin kuat dan semakin terbukti nanti berhasil. Pak Safri tadi mau nanya. Iya, jadi sebenarnya pemakzulan itu kan ada persyaratannya. Di antaranya ada pengkhianatan, perbuatan tercela. Gitu. Kalau perbuatan tercelanya itu udah banyak banget gitu. Cuman masalahnya itu kan apa ya? Gimana tuh penjelasan tercela, etika segala macam itu ada definisi konkretnya nggak sih? Ya kalau pelanggaran hukum itu seperti korupsi itu ada kan ada undang tindak pidana korupsi. Sementara kita sebetulnya bukan pada Jokowi sudah korupsi baru bisa dimundurkan. Enggak. Pada indikasi saja silahkan diperiksa. Gitu kan, dari situ saja sudah menjadi alasan hukum untuk pemakzulan. Gitu. Penyuapan itu bisa dalam mana yang luas. Apa Jokowi sekarang menggiring dukungan kepada Prabowo Gibran itu tidak pakai suap? Apakah sembako, biaya-biaya itu kan? Apa tidak masuk bribery yang begitu? Ada masuk diduga sebagai sebuah potensi penyuapan dan diperiksa gitu ya. Periksa nantinya gitu kan. Nah kemudian misalnya tindak pidana berat lain, nepotisme, itu 12 tahun ancamannya, dan itu tindak pidana yang sedang dijalankan. Itu lagi proses gitu. Tercela, bohongnya, gitu kan, termasuk ijazah palsu, gitu ya, itu termasuk, artinya perbuatan tercela itu bisa diperiksa. Nah, nyambungnya dengan pandangan Jimli, kata Jimli, korupsi, penyuapan, pengkhianatan negara, termasuk melawan konstitusi berarti kan pengkhianatan negara, tambah lagi dengan perbuatan tercela gitu kan, itu diproses oleh MK. Bayangkan Jimli sudah sampai ke sini, saya katanya yang bikin dulu. Itu saya mengatakan bahwa korupsinya presiden diperiksanya oleh MK sampai begitunya. Berarti semuanya bisa, ini sudah memenuhi syarat undang-undang dasar pasal 7A gitu. Kalau lihat pembuat dulu kan oleh Jimli kita sepakati gitu ya. Kalau tidak sepakat dengan cara yang lain. Terima kasih, saya dari teman-teman pamit duluan. Iya. Ada tugas lagi. Oke, Pak Safri yang mau duluan atau kita akhiri dulu saja semuanya?
Cukup. Gitu. Mungkin ada Cukup ya. Cukup. Atau barangkali closing statement masing-masing. Silakan Pak dari Pak Mehmet barangkali. Terima kasih. Sebagai menutup, ya kita harapkan Pak Jokowi ini sebagai orang yang paling dihormati di dunia Indonesia ini, ya awas dirilah, segera mundur aja dari situ supaya tidak ada upaya-upaya untuk membuat kecurangan. Dan kalau Pak Jokowi itu dengan sukarela mundur, mungkin orang akan memaafkan. Tapi kalau ngotot, mungkin rakyat akan tetap kecewa, ya marahnya mungkin terjadi gitu. Kita nggak tahu gimana marahnya ya, tapi itu sangat mungkin terjadi. Saya kira itu sajalah yang ingin terakhir kita sampaikan. Ya ini semacam himbauan ya. Terima kasih. Baik Pak Mehmet, terima kasih. Lanjut Pak. Ya. Saya kira kasus Gibran ini itu adalah pisau bunuh diri, gitu ya. Pisau bunuh diri kekuasaan Jokowi. Jadi dari awal sudah dia tekan, semua bisa dia tutup, bisa cover, gitu kan, bisa dia buat sehingga bertahan. Tapi begitu dia menyodorkan Gibran sebagai wapres atau cawapres, itu sama dengan dia siap bunuh diri dan bercepat. Dan saya yakin dalam waktu dekat sudah mati. Baik. Ya, sedikit saya sampaikan, saya mengajak, mari kita hentikan teroris konstitusi. Semua tahu, dan itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menghentikan teroris konstitusi. Itu saja. Siap. Terima kasih Pak Tito. Saya Pak Sapri. Pemilu atau pilpres ini dipastikan akan ada kecurangan. Jadi Jokowi memang harus diberhentikan sebelum pilpres. Itu saja. Oke, baik. Tegas. Gitu. Baik, terima kasih semuanya. Barangkali ini menjadi sebuah langkah awal yang terbaru dan akan berlanjut menjadi perwujudan tujuan dan harapan rakyat yang hari ini sedang salah satunya dipikul oleh kawan-kawan dari petisi 100. Petisi 100 ini mewakili rakyat seluruh Indonesia yang merasa hari ini sedang terjadi perzoliman, ketidakadilan dan sebagainya yang tidak baik bagi negara. Terima kasih banyak bapak-bapak seniorku semua. Tetap jaga semangat, ini jaga kesehatan. Jadi memberikan teladan. Baik, Pak Rizal kalau mau nyambung di sini saya kira bisa sekarang langsung Pak ya, atau sekarang aja ya. Baik, oke Pak. Jadi Pak Rizal, terima kasih. kita geser ke tengah aja Pak. Ya. Kita sambung. Baik, langsung begitu, Pak. Dulu menyelesaikan dia. Iya. Langsung mulai ya kan? Ya, Pak, selamat dijemput. Iya. Sini ya. Siap. Assalamualaikum. Yuk. Oh iya. Ya, Pak, ngan itu pilih jeng. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya akan membacakan konten atau isi dari petisi 100 yang selama ini orang pertanyakan apa sih isi dari petisi 100 itu dan siapa saja yang menandatangani petisi yang sehingga disebut dengan petisi 100 tersebut. Kontennya adalah sebagai berikut. Bahwa pemerintah Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu mencerahkan bangsa dan membahagiakan rakyat Indonesia. Terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh peran kepemimpinannya, baik di bidang politik,
hukum, ekonomi, agama, maupun lainnya. Amanah yang tidak tertunaikan bahkan diabaikan. Bahwa terjadi dan masifnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai akibat adanya pembiaran. Presiden dan para pejabat korup dinilai melanggar sumpah. Korupsi melalui suap, markup, titipan anggaran pada APBN, pemanfaatan pandemi maupun kebocoran bantuan sosial dan proyek bencana menjadi fenomena. Pejabat negara yang berbisnis telah membuka ruang kolusi, membawa anak, istri, dan keluarga ikut berkuasa adalah nepotisme yang dianggap biasa dan kriminal. Bahwa hukum telah banyak disulap menjadi kepanjangan tangan politik yang lebih jauh berkhidmah untuk kepentingan kekuasaan. Negara hukum atau Rechtsstaat telah bergeser menjadi negara kekuasaan, Machtsstaat. Perpu diterbitkan tanpa adanya kegentingan yang memaksa, dan Kepres memanipulasi undang-undang. Lembaga peradilan pun kadang ikut dimainkan. Bahwa rezim investasi menuai kegagalan. Banyak aset negara yang dijual, bandara tidak berfungsi, proyek mangkrak, dan cost of run akibat ambisi tanpa dukungan tenaga seperti proyek kereta cepat Cina dan IKN. Dana APBN semakin tergerus yang berakibat pada hutang luar negeri yang meningkat tajam. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi terkait pengelolaan keuangan negara dan APBN. Antara lain penetapan APBN melalui peraturan Presiden secara sepihak tanpa melibatkan DPR, yang secara nyata melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan APBN ditetapkan dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Penetapan APBN secara sepihak oleh Presiden melalui Perpres terbukti merugikan keuangan negara serta membuat rakyat bertambah miskin, sedangkan di lain sisi para oligarki semakin kaya. Bahwa peran salah satu negara adidaya yang sangat diberi keleluasaan merupakan persoalan bangsa yang sangat serius. Potensial untuk menjajah dan menjarah. Sebagai raksasa ekonomi, Cina menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi, selanjutnya politik, berikutnya membungkam demokrasi dengan menyusup dalam lingkaran oligarki, dan tentunya bisa sampai pada pertahanan negara atau militer. Banjir TKA Cina adalah tahapan prakondisi kedaulatan negara dalam bahaya. Bahwa pelanggaran HAM menjadi warna rezim Jokowi. Tewasnya 800-an petugas pemilu tanpa penyelidikan. Sementara Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan. Kekerasan juga di luar batas kemanusiaan oleh petugas keamanan pada peristiwa 21-22 Mei 2019. Pembantaian 6 laskar FPI hingga kasus Kanjuruhan adalah pengabaian, bahkan bisa disebut sebagai perekayasaan politik. Bahwa lahirnya Kepres 17 tahun 2022 yang tidak menjelaskan siapa, kelompok mana yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan siapa yang menjadi korbannya. Maka di kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres nomor 2 tahun 2023 sebagai tindak lanjut, dan Kepres nomor 17 2002 ini semakin memperjelas keberpihakan rezim Jokowi kepada pihak PKI yang sudah dibubarkan melalui ketetapan MPR.
bahwa umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disimpangkan untuk sekularisasi, pengambangan nilai, dan deislamisasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan makiavelisme tambah menjadi-jadi. Bahwa tingkat kesenjangan sosial ekonomi tinggi antara pribumi dan non-pribumi maupun antara pejabat dan rakyat. Gaya hidup mewah di ruang istana dan keluarga pejabat yang kini terbongkar menjadi bukti adanya kesenjangan tersebut, menyakiti rakyat yang merasakan hidup semakin berat. Bahwa DPR semestinya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dari kerja pemerintahan, akan tetapi nyatanya DPR justru dinilai sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, termasuk terakhir persetujuan mengenai Perpu Cipta Kerja. Bahwa dukungan berlebihan dan demonstratif Presiden Jokowi kepada calon presiden dengan menyalahgunakan fasilitas negara demi sukses kandidat capres, dukungan istana, Jokowi memanfaatkan istana negara untuk konsolidasi. Demikian juga dengan penggunaan pesawat kepresidenan bagi keperluan deklarasi capres sebagai sebuah partai politik. Berdasar kenyataan, pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mampu meyakinkan dan menjamin bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung sesuai dengan azas luber dan jurdil. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas keterpurukan negeri ini, jauh dari slogannya sendiri revolusi mental. Tidak layak untuk meneruskan kepemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan memperpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur atas dasar ketetapan MPR 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A. Dengan dasar pikiran demikian, maka kami sepakat mengajukan petisi untuk adanya perubahan politik dan kepemimpinan serta tegaknya kedaulatan rakyat, yaitu pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali azas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Demikian petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Petisi 100 ini ditandatangani oleh 100 orang, yaitu 1. Letjen TNI Purnawirawan Haji Yayat Sudrajat SE. 2. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. 3. Dr. Insinyur Marwan Batubara. 4. Letjen TNI Marinir Purnawirawan Soeharto. 5. Dr. Abdullah Hehamahua SHMM. 6. Profesor Dr. Antoni Budiawan. 7. Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. 8. Profesor Dr. Sri Edi Swasono MPIA. 9. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. 10.
Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. 11. Haji Mudrik S. Malkan Sangidu. 12. Profesor Dr. Haji Sanusi Uwais MPD. 13. Insinyur Haji Tito Rusbandi. 14. HM Rizal Fadillah SH. 15. Mehmet Ahmad Hakim SH. 16. Dr. Andes HM Mursalin. 17. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. 18. Kiai Haji Habib Muhsin Ahmad Alatas. 19. Profesor Dr. Herman Susanto SPOG K. 20. Dr. Insinyur Mehmet Hakim. 21. Haji Mehmet Hamdan SH MSc. 22. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Robi Win Kadir. 23. Dr. Kiai Haji Abi Cecep S. Ansori MA MPD. 24. Haji Dindin S. Maulani SH. 25. Insinyur Safril Sofyan BK Tex MM. 26. Dr. Andes Haji M. Hatta Taliwang. 27. Profesor Dr. Egi Sujana SHMSI. 28. Radar Tri Baskoro SAMSI. 29. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Haji Naswa. 30. Brigjen TNI Purnawirawan Purnomo. 31. Luciana Mulya. 32. Dr. Syahganda Nainggolan. 33. Hervan Rifano SP. 34. Brigjen TNI Purnawirawan Erkun Priambodo. 35. Paskah Irianto SE. 36. Susi Kusmiati SH. 37. Insinyur Agung Sabur Diploma Haji. 38. Insinyur Sofyan Mulyana. 39. Hari Nugraha SSI. 40. Ustadz Haji Helmi Effendi. 41. Elian V. Hakim Haji. 42. Kolonel TNI Purnawirawan A. Sahar Harahap SHMH. 43. Dr. Insinyur Basit Wahid AKMSC. 44. Letjen TNI Purnawirawan Syam Sumanegara. 45. Kiai Haji Syukri Fadoli SHMKN. 46. Profesor Dr. Insinyur Daniel Muhammad Roshid MPD PhD MRINA. 47. Dr. Muhammad Taufik SHMH. 48. Gerlaz Gerhan. 49. Haji Zul Badri SH. 50. Dr. Abu Yashidik. 51. Mahmud Khalifah Alam SAG. 52. Muhammad Erwan. 53. Ahmad Khozinuddin SH. 54. Juju Purwantoro SHMH CIL CLA. 55. Dr. Andes Haji Mahfur Zurahman MPD. 56. Haji Suryadi. 57. Saiful Anwar SHMH. 58. Sutoyo Abdi. 59. Doni Hari Cahyono. 60. Hajah Melani SHMH. 61. Dr. Andes DA Rusdoyo Pansu MM. 62. HM Ito Rifano SH. 63. Insinyur Sebastian Jafar MH. 64. Insinyur Haji Rahmat Fakih. 65. Emi Klanawijaya SH. 66. Sasmito Yudo Iswaro SP. 67. Insinyur Ius Rusmana. 68. Dr. Yuyu Aisyah. 69. Insinyur Haji Indra Adil. 70. Junaidi Samsudin. 71. Dr. Andes T. Sutikno. 72. Dr.
Dr. Guntur Alamsyah Mars. 73 Kiai Haji Diki Ahmad SH. 74 Profesor Dr. Insinyur Ana Rohana MS. 75 Neneng Hodijah SAG. 76 Ustadz Agus Salim. 77 Jehan Hidayat SP. 78 Edi Mulyadi. 79 Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hasan Dadi Putra BK Teks MM. 80 Endang Wuryaningsi SH. 81 Damai Hari Lubis SHMH. 82 Dr. Insinyur HM Nizar Dahlan MSI. 83 Profesor Insinyur Widi Agus Pratikto MSc PhD. 84 Ida Farida Mukardanu. 85 Dr. Haji Anton Minardi SIP SH MAG MA. 86 Muslim Arbi. 87 Nur Alam SH MBA MSc. 88 Insinyur Haji Juhani Ahmad MSc. 89 Muhtar Effendi SHMH. 90 Rus Utaryono SHMH. 91 Teten Juhari SPI. 92 KMT Hajah Isti Marjani Setyaningrat SEMM. 93 Insinyur Ahmad Burhanuddin MM. 94 Kiai Haji Insinyur Andri Kurniawan MAG. 95 Rita Rosi Rusman. 96 Haji Saifuddin Bongin MA. 97 Hajah Nuri Handayani. 98 Dr. Andes Rahmat Mahmudi MSc. 99 Yulianti SPD. Dan 100 Dr. Randa Ida Chandra MPD. Demikian isi dari petisi 100 dan para penanda tangan petisi 100. Selalu kita berharap bahwa perjuangan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin pertolongan ada dari Allah, nasru minallah, dan kemenangan dekat, fathun qarib. Mudah-mudahan bangsa, masyarakat, rakyat, elemen-elemen perjuangan, aktivis, mahasiswa, buruh, purnawirawan, petani, nelayan, ulama, santri, mak-mak, atau elemen-elemen lainnya bersama-sama berjuang untuk satu tujuan sebagaimana misi dari petisi 100, yaitu makzulkan Jokowi dan pulihkan kedaulatan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.